세상에 뽕짝의 실이 있다면 이건 당신께 드릴 빛이 오는 후에 모아보자 딴따라 노래해줄게 힘을 끝내줘봐 초등학교 친구 Teknik konfrontasi adalah keterampilan komunikasi yang digunakan oleh konselor atau psikolog untuk menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau inkonsistensi dalam pikiran, perasaan, dan perilaku klien. Tujuan dari konfrontasi bukan untuk menyerang, tetapi untuk membantu klien menyadari hal yang mungkin belum ia sadari agar bisa berkembang menjadi lebih baik. Biasanya, teknik konfrontasi digunakan saat klien mengatakan satu hal tapi ia melakukan hal lain. Kemudian adanya perbedaan antara ucapan dan emosi. Selanjutnya, klien tampak menyangkal atau menghindari sesuatu. Ada beberapa prinsip dalam menyampaikan teknik konfrontasi. Yang pertama, disampaikan dengan tenang dan empati. Yang kedua, tidak menyudutkan atau menyalahkan. Yang ketiga, berdasarkan observasi yang jelas. Dan yang terakhir, disampaikan dengan netral dan reflektif. Halo, selamat siang. Makasih ya udah datang hari ini. Iya, siang. Gimana tadi perjalanannya? Lancar kok, nggak macet. Oke. Oh ya, di sini aku mau kasih tahu ya sebelumnya. Di sini kamu bebas bercerita apapun yang ingin kamu ceritain, dan di sini juga nggak ada jawaban yang benar ataupun salah, dan semua jawaban kamu di sini akan dijaga kerahasiaannya. Oke, sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu kalau misalkan kamu ada yang nggak nyaman dari pertanyaan aku, kamu boleh jawab nanti ya. Ya, Kayak gimana kabar kamu akhir-akhir ini setelah putus dari pasangan kamu? ya biasa aja sih. Tapi sekarang udah merasa cukup oke aja. Oh, udah mulai membaik ya? Iya, Tapi kemarin kamu sempat cerita tuh kalau kamu masih sering buka sosial medianya dia buat lihat kehidupan dia. Itu gimana sih? ya kadang aja sih. Tapi ya karena iseng. Oh, cuma iseng. Aku nangkap kamu tadi bilang udah nggak terlalu mikirin dia, tapi di satu sisi juga kamu masih sering ngecek kehidupannya. Menurut kamu gimana sih dua hal itu berjalan bersamaan? Ya mungkin aku belum sepenuhnya bisa lepas sih. Jadi di sebagian diri kamu ada yang sudah merasa oke, tapi di satu sisi juga kepikiran gitu ya? Ya mungkin gitu sih. Kalau menurut kamu ngecek media sosialnya dia itu buat apa sih? Iseng aja karena kepikiran. Kalau kamu perhatikan saat kamu ngecek media sosialnya dia itu, apa yang kamu rasain? Ya biasanya kangen atau penasaran aja dia lagi sama siapa sih. Oh, jadi ada rasa kangen, ada rasa iseng juga ya? Ya mungkin gitu. Berarti sebenarnya masih ada rasa kangen dan penasaran yang cukup kuat ya? Iya, aku juga baru sadar sih. Tadi di awal kamu bilang udah baik-baik aja, tapi sekarang kamu mulai ngeliat kalau ada perasaan yang masih ngeganjel. Gimana perasaan kamu setelah menyadari hal tersebut? Agak campur sih, kayak aku bohong ke diri sendiri. Bisa jadi itu bukan bohong sih, bisa jadi itu cara kamu buat ngeyakinin diri sendiri. Iya, kayak maksa diri buat cepet move on. Kalau kamu nggak memaksakan diri, kira-kira apa sih yang sebenarnya kamu butuhin? Mungkin waktu sama berhenti lihat dia terus. Oke, jadi itu insight yang sangat penting ya, karena kamu udah mulai ngelihat adanya ketidaksesuaian antara yang kamu ucapkan dan yang kamu rasakan. Jadi, sekarang kamu lebih jujur sama diri kamu sendiri. Iya, ternyata aku belum sekuat yang aku kira. Thank you everyone! Thank you Elmar! I just had to let you know you're
masih suka bermain game sampai larut malam. Kamu sadar nggak kalau ada pertentangan di situ? Ya, aku sadar sih. Menurutmu, keinginan mana yang lebih kuat di antara keduanya? Sepertinya kebiasaan mamaku. Menarik. Tadi kamu juga bilang kalau kamu itu ingin sukses dan membanggakan orang tua. Tapi perilaku yang kamu tunjukkan itu justru menyimpang dari tujuanmu itu. Iya juga ya, aku jadi ngerasa salah. Di sini aku nggak menyalahkan, tapi aku ingin kamu melihat kenyataan yang ada. Apa yang akan terjadi ke depannya jika kamu itu terus melakukan itu? Mungkin aku akan tetap malas dan nilaiku akan jelek. Itu yang harus kamu pikirkan. Lalu apa yang ingin kamu ubah terlebih dahulu? Mungkin aku harus mulai mengurangi bermain game. Baik, tapi apakah itu hanya mungkin atau kamu benar-benar ingin mulai berubah? Of course aku mau coba serius. Baiklah, kita akan lihat di pertemuan berikutnya ya. Di sini saya akan membantu kamu, tapi kamu juga harus konsisten dengan pilihan kamu. I just had to let you know you're